Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan kesadaran dalam air. Yuk disimak videonya. Video ini dibuat oleh kelompok 1 yang beranggotakan Febri Harsono, Fitria Audrey Moiza, Halisa Nurhadia, Imelina Yosiana Siboro, Levita Aulia Mafiroh, M. Fikri Nur Yazid, Mahira Ainiyah Putri, Muhammad Azril Attila S, Muhammad Irwan Zeri, Nina Sulistiani, Nur Herlina Sari, Nur Syifa, Nur Amalia, Rafiana, Ramadhania Zahra, dan Risma Rini Fahrudin. Pemeriksaan kesadaran air. Pemeriksaan kesadaran air dengan metode kompleksometri penting untuk menentukan kandungan ion logam berat seperti kalsium dan magnesium dalam air minum. Kesadaran air dapat mempengaruhi kesehatan karena pengaruhnya terhadap sifat organoleptik air dan potensi pembentukan endapan pada peralatan rumah tangga. Hasil pemeriksaan kesadaran air dapat membantu dalam menentukan perlunya tindakan perlakuan air seperti penggunaan pengendapan atau penukaran ion untuk menjaga kualitas air yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan Menkes Kesehatan RI Nomor 492 Menkes 4 2010 menyatakan bahwa air minum yang sehat harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan mikrobiologi. Beberapa persyaratan tersebut antara lain air harus jernih atau tidak keruh, tidak berwarna, rasanya tawar, pH netral, tidak mengandung zat kimia beracun, kesadarannya rendah, dan tidak boleh mengandung bakteri patogen seperti Escherichia coli. Berdasarkan peraturan tersebut, jelas disebutkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kualitas air minum dengan parameter kimia adalah kesadaran. Kadar kesadaran maksimum yang diperbolehkan dalam air minum adalah 500 mg per liter, Permenkes 2010. Metode kompleksometri. Tujuan menentukan kesadaran jumlah dalam air sebagai ppm Ca CO3 dan D. Menentukan kadar Ca dalam air. Prinsip EBT pada pH 10 tambah 0,1 akan membentuk kompleks dengan ion Ca atau Mg. Membentuk larutan merah ungu. Bila dititrasi dengan EDTA akan terbentuk kompleks Ca EDTA atau Mg EDTA. Sehingga kompleks antara Ca-EBT atau Mg-EBT akan terlepas merah membentuk EBT bebas yang menghasilkan warna biru. Alatnya yaitu 1. Neraca analitik, Erlenmeyer, buret, beaker gelas, corong, pipet ukur, pipet volume, pipet tetes, dan bola hisap. Bahannya yaitu larutan CaCO3, baper pH 10, baper NaOH, EDTA 0,01 m, indikator EBT, indikator Muresit, dan sampel air. Cara kerja pembakuan EDTA. Yang pertama, pipet 10,0 ml CaCO3 ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan dengan 100 ml Aquades. Homogenkan. Kemudian, tambahkan dengan 2 ml buffer sadah, dan sepucuk sendok indikator EBT. Setelah itu, dititrasi dengan EDTA 0,01 m sampai terjadi perubahan warna dari merah ungu menjadi biru. Dua, penetapan kesadaran total. Pipet 100,0 ml sampel air, dan pipet buffer sadah sebanyak 2 ml. Tambahkan sepucuk sendok indikator EBT,
kemudian dititrasi dengan EDTA 0,01 m sampai terjadi perubahan warna dari merah ungu menjadi biru. Penetapan kadar Ca. Pipet 100 ml sampel air dengan menggunakan pipet volume ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 ml buffer NaOH ke dalam Erlenmeyer. Masukkan sepucuk sendok indikator Murexit ke dalam Erlenmeyer, kemudian homogenkan. Terakhir, titrasi dengan EDTA 0,01 m hingga terjadi perubahan warna dari merah menjadi ungu. Rumus perhitungan. Untuk menghitung kesadahan total menggunakan rumus ppm CaCO3 sama dengan volume dikali molaritas eta dikali berat molekul CaCO3 dikali 1000 dibagi milisampel. Untuk menghitung kesadahan Ca menggunakan rumus ppm Ca sama dengan volume dikali molaritas eta dikali berat atom Ca dikali 1000 dibagi milisampel. Dan untuk menghitung kesadahan Mg menggunakan rumus ppm Mg sama dengan volume kesadahan total dikurang volume Ca dikali molaritas eta dikali berat atom Mg dikali 1000 dibagi milisampel. Setelah melakukan proses titrasi dan didapatkan data perhitungan sebagai berikut, yaitu berat CaCO3 sama dengan 0,1012 gram, volume CaCO3 sama dengan 100 ml atau 0,1 liter, berat molekul CaCO3 sama dengan 1000,09, kemudian volume pemipetan CaCO3 sama dengan 5,0 ml, volume pemipetan sampel sama dengan 100,0 ml, berat atom Ca sama dengan 40, kemudian untuk hasil titrasi yaitu volume titrasi pembakuan sama dengan 5,6 ml, volume titrasi kesadahan total sama dengan 6,1 ml, dan volume titrasi kadar Ca sama dengan 2,5 ml. Untuk contoh perhitungan dapat kita lihat pada tampilan berikut. Pertama, kita hitung baku primer CaCO3 menggunakan rumus molaritas CaCO3 sama dengan berat CaCO3 dibagi volume CaCO3 dikali berat molekul CaCO3, yaitu 0,1012 gram dibagi 0,1 liter dikali 100,09 didapatkan 0,101 molaritas. Yang kedua, kita hitung konsentrasi baku sekunder Na2 eta menggunakan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 atau volume titrasi CaCO3 dikali molaritas CaCO3 sama dengan volume titrasi pembakuan dikali molaritas eta sama dengan 5,0 ml dikali 0,0101 molaritas sama dengan 5,6 ml dikali molaritas eta sehingga didapatkan molaritas eta yaitu 0,0090 molaritas. Kemudian kita hitung kadar kesadahan total menggunakan rumus ppm CaCO3 sama dengan volume titrasi penetapan kesadahan total dikali molaritas eta dikali Bm CaCO3 dikali 1000 dibagi milisampel sama dengan 6,1 ml dikali 0,0090 molaritas dikali 100,09 dikali 1000 dibagi 100 ml. Didapatkan kadar kesadahan total yaitu 54,95 ppm. Selanjutnya,
Kita hitung kadar Ca menggunakan rumus ppm Ca sama dengan volume titrasi penetapan Ca dikali molaritas eta dikali berat atom Ca dikali 1000 dibagi milisampel sama dengan 2,5 mili dikali 0,0090 molaritas dikali 40 dikali 1000 dibagi 100,0 mili didapatkan kadar Ca yaitu 9 ppm.